Sebuah kisah menembus dataran rendah Batavia hingga dataran tinggi Priangan. Perjalanan ini bermula di pelabuhan utara Batavia, Tanjung Priok. Disinilah denyut perdagangan kolonial bergetar, kapal-kapal berlabuh, peti-peti barang diturunkan, dan para penumpang bersiap melanjutkan perjalanan ke pedalaman Jawa. Dari tepi laut yang panas dan sibuk itu, kereta bergerak perlahan meninggalkan dermaga menuju jantung kota. Kereta berhenti sejenak di Kemayoran, kawasan yang pada masanya menjadi simpul penting mobilitas warga Eropa dan pribumi. Tak lama kemudian, kereta melanjutkan perjalanan menuju Senen, salah satu titik pertemuan arus manusia dan barang di Batavia. Hiruk-pikuk pasar dan derap kaki penumpang menyatu dengan desis uap lokomotif. Rangkaian kereta kemudian melaju menuju Rawabangke. Rawabangke sekarang dikenal sebagai Kelurahan Rawabunga, terletak di Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Hingga akhirnya di ujung perjalanan itu tampaklah sebuah kota yang tertata rapi dan berhawa dingin, Buitenzorg, yang kini kita kenal sebagai Bogor. Sebuah kota peristirahatan yang anggun dengan taman-taman luas dan bangunan-bangunan bergaya kolonial yang berdiri tenang di bawah naungan Gunung Salak dan Gunung Gede. Setibanya di Bogor, tak ada yang dapat dilakukan selain mengabadikan keindahan kebun raya Bogor dengan latar belakang Istana Bogor yang anggun kediaman resmi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Lanskap tropis yang terawat rapi ini seolah menjadi peralihan antara dunia pesisir dan pegunungan yang menanti di depan. Dari Bogor, kereta mulai mendaki menuju wilayah yang lebih tinggi. Tujuannya adalah Bandung, yang terletak di dataran tinggi Priangan pada ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Perjalanan ini berarti menghadapi tanjakan panjang dan berat, sebuah lintasan menantang yang sejak dahulu menguji kekuatan lokomotif dan ketangguhan jalur pegunungan. Dataran tinggi Priangan, tempat Bandung berada pada ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut, menandai awal pendakian panjang perjalanan ini. Melalui Purwakarta, titik penting sebelum memasuki jalur pegunungan, sebuah lokomotif gunung yang lebih kuat ditambahkan pada rangkaian kereta untuk menaklukkan tanjakan berat menuju dataran tinggi tersebut.
Di sepanjang jalur, pemandangan dramatis terbentang, jurang dalam, jembatan baja yang menggantung di atas lembah, serta tikungan-tikungan tajam yang memaksa kereta melambat. Setiap desis uap dan denting roda besi menjadi bagian dari simfoni perjalanan menuju Priangan. Di tengah pendakian itu, kita melewati apa yang disebut sebagai gunung berjalan. Istilah ini bukan berarti gunung yang benar-benar bergerak, melainkan bukit atau lereng dengan tanah labil yang kerap longsor dan bergeser. Pekerjaan pemindahan tanah dan perbaikan rel di kawasan ini menghabiskan biaya besar. Alam Priangan memang indah, tetapi ia juga menuntut ketekunan teknik dan pengorbanan biaya yang tidak sedikit. Kereta terus melaju menyusuri pegunungan dan jurang-jurang. Vegetasi tumbuh subur dan lebat, pohon-pohon tinggi menaungi rel, sementara lembah hijau membentang di bawah sana. Salah satu momen paling dramatis adalah ketika kereta memasuki terowongan Sasak Saat. Terowongan ini sepanjang kurang lebih 950 hingga 1000 meter merupakan salah satu yang terpanjang di Jawa pada masa Hindia Belanda. Dibangun untuk menembus perbukitan batuan keras antara Purwakarta dan Bandung, ia menjadi simbol keberanian teknik kolonial. Sebelum memasuki kegelapan total, lampu-lampu listrik di dalam gerbong dinyalakan. Lokomotif uap menghembuskan asap pekat, suara roda bergema memantul di dinding batu, dan dalam beberapa menit penumpang seolah menyelam di perut bumi. Saat cahaya kembali menyambut di ujung terowongan, rasa lega dan kagum menyatu dalam dada. Tak lama kemudian, tampak sebuah kereta barang melintas anggun. Jalur ini vital untuk mengangkut hasil perkebunan, teh, kopi, kina, serta kebutuhan industri dan logistik militer. Dengan medan yang curam, rangkaian barang sering ditarik lokomotif bertenaga besar, kadang masih ditambah lokomotif bantu demi menaklukkan tanjakan. Di Padalarang, dua jalur penting bertemu. Jalur Batavia, Cikampek, Bandung datang dari utara melalui Karawang dan Purwakarta, sedangkan jalur Buitenzorg dan Bandung menanjak dari selatan melalui Sukabumi dan Cianjur. Disinilah keduanya menyatu sebelum kereta melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Di stasiun Padalarang, perjalanan seakan diberi jeda oleh panorama Priangan yang memukau.
Disinilah keindahan alam dataran tinggi itu sempat diabadikan dalam foto, sebuah momen singkat yang menyimpan suasana zaman. Seorang polisi yang sigap tampak membantu, memastikan segala sesuatunya berlangsung tertib di tengah kesibukan para penumpang dan awak kereta. Pada dekade 1930-an, stasiun Padalarang yang kala itu masih kerap disebut Stasiun Padalarang, bahkan sebelumnya dikenal sebagai Cipadalarang, menjadi titik transit yang sangat vital dalam jaringan kereta api Staatspoorwegen (SS) di Jawa Barat. Dari simpul inilah arus perjalanan menuju Bandung dan wilayah Priangan lainnya diatur, menjadikan Padalarang bukan sekadar tempat persinggahan, melainkan nadi penting yang menghubungkan jalur dataran rendah dengan dataran tinggi. Ketika kereta dari Batavia akhirnya merapat di stasiun Bandung, deru roda besi yang bergeskan dengan rel perlahan mereda, digantikan oleh riuh rendah manusia yang menunggu dan yang baru tiba. Asap tipis lokomotif uap masih menggantung di udara, bercampur dengan aroma batu bara dan kayu basah setelah perjalanan panjang menembus dataran rendah hingga menanjak ke Priangan. Peron stasiun tampak hidup. Para penumpang turun satu persatu. Ada yang dengan langkah tergesa, ada pula yang berhenti sejenak, mengatur napas setelah perjalanan berjam-jam. Kuli angkut berseragam sederhana, sigap menghampiri, menawarkan jasa mengangkat koper-koper besar dari kulit dan peti kayu bertali rotan. Teriakan mereka bersahut-sahutan, menyebut tujuan dan tarif, bersaing dengan peluit petugas stasiun yang memberi aba-aba. Di sudut lain, keluarga-keluarga Eropa berbincang dalam bahasa Belanda, sementara pedagang pribumi menawarkan minuman dan kudapan dengan logat Sunda yang khas. Percakapan terdengar dalam berbagai bahasa, Melayu pasar, Sunda, Belanda, bahkan sedikit bahasa Tionghoa, menjadi cerminan Bandung sebagai kota pertemuan, kota yang tumbuh cepat di jantung Priangan. Di luar bangunan stasiun, deretan dokar telah menunggu. Kuda-kuda berdiri sabar, sesekali mengibaskan ekor atau menghentakkan kaki ke tanah. Kusir mengenakan peci atau topi lebar, memanggil calon penumpang dengan suara lantang. Roda kayu dokar berderit pelan saat satu persatu kendaraan itu bergerak, membawa tamu menuju hotel-hotel, rumah dinas, atau villa-villa di dataran tinggi yang sejuk. Bandung pada saat itu bukan sekadar titik akhir perjalanan, melainkan gerbang menuju dunia yang berbeda. Udara yang lebih dingin, lanskap pegunungan yang membentang, dan denyut kota yang sedang tumbuh menjadi pusat administrasi, militer, dan rekreasi. Kedatangan kereta dari Batavia bukan hanya membawa penumpang, tetapi juga membawa cerita, harapan, dan denyut zaman yang terus bergerak maju di atas rel-rel besi Hindia. Kamera menyorot keramaian di Jalan Raya Pos Besar, Groot Postweg di Bandung. Jalan Raya Pos atau Groot Postweg adalah jalan raya utama yang dibangun pada awal abad ke-19 atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Jalan ini membentang dari Anyer di Banten hingga Panarukan di Jawa Timur, menghubungkan wilayah-wilayah penting di Pulau Jawa. Di jantung kota Bandung, berdiri megah Hoofdbureau Staatspoorwegen (SS), kantor besar kereta api negara Hindia Belanda yang menjadi pusat komando seluruh jaringan perkereta apian di Jawa. Dari gedung inilah denyut transportasi kolonial diatur, dijalankan, dan diawasi dengan disiplin birokrasi yang ketat. Keberadaan kantor pusat ini menegaskan posisi Bandung sebagai kota strategis dalam jaringan ekonomi kolonial. Rel-rel baja yang membelah sawah dan pegunungan Jawa pada akhirnya bermuara pada satu kendali, Hoofdbureau Staatspoorwegen, otak dari mesin besar transportasi Hindia Belanda. Di hadapan gedung itu membentang Groot Postweg, jalan raya besar warisan awal abad ke-19 yang telah menjelma menjadi nadi kehidupan kota. Kamera juga sempat menyorot kepala inspektur SS dan TR di Hindia Belanda, yaitu IRWF Staargaard, yang tampak berada di ruang kerjanya. Selain itu, ditampilkan pula kepala perusahaan Jawa, Insinyur WTH van Schaick.
Merekalah para pejabat dan insinyur kolonial yang mengendalikan jalannya sistem perkereta-apian di Hindia Belanda. Dari ruang-ruang kantor inilah seluruh aktivitas kereta api, mulai dari pengaturan jalur, jadwal perjalanan, hingga manajemen perusahaan, diatur dan diawasi untuk melayani kepentingan pemerintahan kolonial. Dalam salah satu adegan, kepala inspektur dan kepala perusahaan Jawa terlihat meninggalkan kantor, menandai aktivitas rutin para pejabat kolonial dalam mengelola urusan transportasi dan perusahaan negara di wilayah Hindia Belanda. Di depan gedung utama berdiri Monumen Staatspoorwegen (SS), didirikan dalam rangka ulang tahun ke-50 perusahaan dan dipersembahkan oleh para pegawai, sebuah lambang loyalitas dan kebanggaan korporasi. Tepat pukul 2 siang, hari kerja para pegawai kantor Staatspoorwegen (SS) resmi berakhir. Dari pintu-pintu gedung, mereka keluar beriringan. Sebagian melangkah cepat mengejar waktu, sebagian lain masih sibuk merapikan berkas dan tas kerja. Di depan kantor, deru mesin kendaraan mulai mendominasi suasana. Seorang polisi lalu lintas berdiri tegap di persimpangan, mengangkat tangannya memberi aba-aba, berusaha mengurai kepadatan yang perlahan menumpuk ketika arus pulang bertemu arus kota yang tak pernah benar-benar sepi. Perusahaan sebesar SS membutuhkan sistem pengawasan yang ketat dan menyeluruh. Hal itu tampak jelas ketika kita meninjau gedung kantor pusat pengawasannya di Marshallklan. Sementara itu, di depan sebuah gedung besar dan nadi logistik, suasana saat jam pulang kerja berubah menjadi sangat hidup. Para pegawai mulai keluar satu persatu dari gedung kantor. Ada yang berjalan cepat dengan map masih di tangan. Ada pula yang berhenti sejenak di depan pintu untuk berbincang dengan rekan sekerja. Derap langkah kaki bercampur dengan suara percakapan, tawa ringan, dan kadang keluhan lelah setelah seharian bekerja. Gudang-gudang besar milik Staatspoorwegen SS di Bandung ini dilengkapi sarana modern. Di dalamnya tersimpan material senilai lebih dari 12 juta gulden. Jumlah itu mencerminkan besarnya investasi yang harus ditanamkan, sebab banyak suku cadang masih bergantung pada pengiriman dari Eropa. Persediaan besar mutlak diperlukan agar operasional kereta tidak terhenti. Di sana kita melihat gudang besi, tempat penumpukan rel, wesel, bantalan, hingga jembatan baja. Bahkan sebuah jembatan seberat 4 ton dan panjang 8 meter dapat diserahkan hanya dalam waktu 1 jam. Bukti efisiensi logistik yang dibanggakan pada masa itu. Tampak sebuah area penyimpanan jembatan yang luas dan terbuka, dengan permukaan tanah yang diperkeras untuk menopang beban berat.
Di sekelilingnya terlihat pagar pembatas serta beberapa rambu peringatan keselamatan yang menandakan bahwa area tersebut merupakan zona terbatas. Di sudut-sudut tertentu terdapat tumpukan material konstruksi lain, seperti balok baja dan rangka penyangga, yang tertata rapi menunggu proses pemasangan. Di sini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat sebuah jembatan dengan bobot sekitar 4 ton dan panjang mencapai 8 meter. Struktur jembatan tersebut terbuat dari rangka baja kokoh yang tampak masih dalam kondisi baik, dengan permukaan yang dilapisi cat pelindung untuk mencegah korosi. Bagian rangkanya memperlihatkan sambungan baut dan las yang tersusun presisi, menandakan proses fabrikasi yang cermat. Jembatan itu diletakkan di atas bantalan kayu tebal agar tidak bersentuhan langsung dengan tanah, sekaligus memudahkan proses pengangkatan menggunakan crane atau forklift saat hendak dipindahkan. Dari bentuknya, jembatan ini dirancang untuk menopang beban kendaraan ringan hingga sedang, kemungkinan besar akan digunakan sebagai penghubung sementara di area proyek konstruksi atau sebagai akses darurat di wilayah tertentu. Suasana di area penyimpanan tersebut terasa tenang, namun menyiratkan kesiapan. Segala sesuatu tampak tertata dan terorganisasi, seolah menunggu waktu yang tepat ketika jembatan itu akan diangkut dan dipasang di lokasi yang telah direncanakan. Dari Pelabuhan Tanjung Priok hingga Dataran Tinggi Bandung, perjalanan ini bukan sekadar perpindahan tempat. Ia adalah kisah tentang teknik, alam, ambisi kolonial, dan denyut kehidupan di sepanjang rel. Setiap tikungan, setiap terowongan, dan setiap stasiun menyimpan jejak sejarah tentang bagaimana besi dan uap menaklukkan pegunungan Priangan.